Rinonggoni waktos isa duduk mawon teng masjid kangge sareng-sareng thalabul ilmi. Seperti biasa, kapang didisi-ngisi niki wonten dua kemungkinan. Pertami kaitan tentang ulumul Quran, kaping kali kaitan tentang hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan niki insyaallah sareng-sareng belajar salah suwijine hadis Nabi saking kitab Tanbihul Ghafilin bab adzabil qabri wa syiddatihi. Sareng-sareng belajar saking bab azab kubur lan kengeriane teng alam kubur. Adzabil qabri wa syiddatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana al-Khalil ibn Ahmad, haddatsana ibn Mu'ad, haddatsana Husain, haddatsana Abu Muawiyah ad-Darir anil A'mash عن ابن عمر عن البراء عن عازب قال hadis niki diriwayatkan riwayat paling dekat saking sahabat Barra ibnu Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teng salah suwijine dinten kharajna, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zanajati rajulin, keluar kangge ngelayat salah suwijine jenazah seorang laki-laki minal ansar, dari kalangan ansar. Fantahaina ilal qabri, dan kami berhenti di kuburan. Walam yulhad ba'd, setelah penguburan hendak dimulai dan akan selesai. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi duduk. Wajalasna, dan kami pun duduk. Haulahu, teng sekitar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faka'anna ala ru'usina at-tayr, maka pada saat itu serasa di kepala kami ada burung. Artinya niki tidak benar-benar ana manuk ya, seakan-akan ada burung di kepala kami. Salah suwijine dinten sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melayat ke salah satu jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Maka tatkala sampai di kuburan, mereka duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seakan-akan di kepala mereka ada beburungan. Farafa'a ra'sahu, maka Nabi mengangkat kepalanya. Waqal, dan beliau bersabda, Ista'idhu billah, maka hendaknya kalian meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min azabil qabri, dari azab kubur.
Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan manusia itu ada beberapa fase. Fase yang pertama di alam arwah. Setelah di alam arwah, Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di alam rahim, yakni di kandungan ibu kita pada umumnya 9 bulan 10 hari. Sesampune saking alam rahim melebat teng alam dunia. Lan saniki kula lan sampean sedanten wonten teng alam dunia, sedang hidup di alam dunia. Maka jangan mengira setelah alam dunia ini selesai, ada fase berikutnya, yakni alam kubur. Maka beriringan kehidupan alam dunia dan alam kubur. Bagi saudara kita yang telah meninggalkan alam dunia, hari ini mereka sedang hidup di alam kubur atau alam barzakh. Sampai kapan alam barzakh ini berlangsung? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nanti setelah kiamat baru alam akhirah. Maka hari ini kita membaca satu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini bersanad dari sahabat radhiyallahu anhum, kemudian tabi'in sampai kepada kita yang kita nukil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Waqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ista'idzu billah, mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min adzabil qabri, dari azab kubur, marrataini aw thalathan. Rasulullah berkata demikian diulang 2 kali atau sampai 3 kali. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abdal mu'min, setungguhnya seorang hamba mukmin, idza kana, apabila, fi iqbali minal akhirah, dia akan menjumpai satu kehidupan daripada kehidupan akhirat. Atau maknanya di sini adalah apabila seorang mukmin akan meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, wan qita'a minad dunya, dan dia terlepas dari kehidupan dunia, nazalat ilaihi malaikatun, maka akan turun kepadanya malaikat. Ini tanda-tanda sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan merasakan sakaratul maut. Dan tanda-tanda sakaratul maut, kita akan didatangi malaikat. Malaikat siapa? Nazalat ilaihi malaikatun biyadun wujuhuhum, yang mana mukanya putih berseri, kasyamsi, laksana matahari. Ini kalau yang meninggal orang mukmin yang senantiasa taat pada Allah. Maka tatkala ia menghadapi sakaratul maut, Allah utus malaikat biyadun wujuhuhum, yang mukanya putih bersinar, kasyamsi, laksana matahari.
kita berdoa pada Allah. Kalau nanti tiba masanya, yang datang kepada kita malaikat yang model gini, ya. Wa ma'ahum kafan minal jannah. Malaikatnya bukan satu, ada beberapa malaikat yang turun kepada seorang hamba tatkala ia akan meninggal dunia, dan ia membawa kafan dari surga. Wa hanutun min hunutil jannah, wewangian daripada wewangian surga. Ini detik-detik sakaratul maut. Jadi turun dulu malaikat banyak jumlahnya. Kalau yang meninggal itu adalah hamba mukmin yang taat pada Allah. Semuanya pasti merasakan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innal mauta alladhi, sesungguhnya kematian, tafirruna minhu, meskipun kalian tidak mau mati, lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, tapi demi Allah yang namanya maut akan mengejar kalian dimanapun kalian berada. Dan di antara tanda sakaratul maut bagi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang malaikat membawa kafan dari surga dan wewangian dari surga. Fayajlisuna maddal basar, maka malaikat itu akan duduk di depan yang bersangkutan, di depan. Makanya kadang-kadang seorang hamba itu tatkala sakaratul maut, mereka itu matanya melihat apa yang tidak kita lihat, karena memang Allah buka. Dan ini tergantung amal perbuatan. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Baru datang malaikat mautnya nih. Siapa? Israil. Jadi muqaddimah dulu, malaikat-malaikat membawa kafan dari surga, wewangian dari surga. Kemudian setelah siap, Israil datang. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian malaikat Israil itu atau malaikat kematian duduk di dekat kepalanya, fayaqul, dan berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai seorang hamba jiwa yang tenang, yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ukhruji, keluarlah engkau dari jasadmu, ila maghfiratillah, kepada ampunan Allah, wa ridwanihi, dan keridwan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau yang meninggal orang mukmin yang taat pada Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fatakhruj wa tasilu kama tasilul qitrah minas siqa, maka keluarlah ruh itu dari badan seorang manusia sebagaimana keluarnya tetesan air yang mengalir. Fayakhudhunaha, kemudian malaikat-malaikat tadi membawa ruh itu dan meletakkan ruh itu fi kafanin, di kafan yang mereka bawa dari surga. Jadi kalau
jasadnya diletakkan di kafan yang terbuat dari kain kalau di dunia ini. Ketika sakaratul maut juga ruh juga diletakkan di kafan, tapi kafannya dari surga dan beda bahan. Hatta ya'khudhuha dhalikal kafan wal hanud, maka para malaikat meletakkan ruh seorang hamba mukmin di kafan itu dengan wewangian-wewangian yang mereka bawa dari surga. Fayakhruj minha, kemudian mereka keluar membawa kafan itu. Ka'atyab, maka keluarlah wewangian. Nafhatum misk, yang mana wewangian itu laksana baunya misik. Wujidat ala wajhil ardh, dan wangi ini bisa dicium atau dikenali oleh penduduk muka bumi. Subhanallah. Berdoa pada Allah supaya akhir hayat kita demikian. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan. Kami meminta taubat ya Allah sebelum meninggal, wa rahmatan 'indal maut, dan kami meminta rahmat tatkala meninggal dunia, wa maghfiratan ba'dal maut, wa rahmatan 'indal maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami tatkala sakaratul maut. Fayas'uduna biha, maka malaikat itu membawa ruh seorang mukmin yang meninggal tadi naik ke atas langit. Fala yamurruna biha, tidaklah mereka lewat ala malain, tatkala mereka naik ke atas langit menjumpai para malaikat, minal malaika illa qalu, kecuali malaikat yang mereka lewati akan berkata, ma hadhir ruh at-thayyibah, ini ruhnya siapa? Kata malaikat yang menyaksikan, ruh ini wangi sekali. Fayaqulun, maka berkatalah malaikat yang membawa ruh tadi, fulan bin fulan, ruhnya fulan bin fulan, bi ahsanin asma, mereka menyebut fulan tersebut dengan nama-nama yang baik, yang terbaik. Thumma yantahuna biha ila sama'id dunya, kemudian mereka sampai kepada langit dunia. Langit dunia di mana? Langit itu ada tujuh lapis. Jadi langit dunia ini langit yang paling tingkatan pertama, ya, tingkatan pertama, dan itu nggak bisa dijangkau oleh manusia. Kalau planet, kemudian galaksi Bima Sakti dan galaksi lainnya itu berada di bawah langit pertama. Kemudian tatkala malaikat itu sembari membawa jenazah itu telah sampai di langit yang pertama, fayastaftihuna laha, maka mereka meminta dibukakan pintu langit pertama. Fayuftah lahum, maka Allah pun membuka pintu langit pertama.
hatta yantahu biha ila samai sabi'ah, sampai mereka terus ke atas ke langit ketujuh. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi 'illiyyin, tulislah, tetapkanlah nama si fulan tadi yang meninggal dunia di surga 'illiyyin. Wa a'iduhu ilal ardi, kemudian mereka mengembalikan ruh tadi ke bumi. Minha khalaqtahum, yang mana darinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan Allah mengembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum, dan mereka nanti akan dibangkitkan taratan ukhra, kesekian kalinya. Fata'adar ruh fi jasadin, maka ruh tadi kembali ke jasadnya. Ya'tihi malakani, kemudian datanglah dua malaikat. Fayaqulani, dan berkata, malaikat siapa? Munkar Nakir. Man rabbuk, sebagaimana telah masyhur di kalangan kita, ini talqin ya. Sapa pangeran nira, siapa Rabbmu? Fayaqul, maka hamba tadi berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani lahu, maka berkata lagi dua malaikat, wa ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul dinul Islam, ay dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma taqul fi hadzal rajul alladhi ba'atha fikum, fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cetaknya, siapakah nabimu? Maka ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, dan dua malaikat itu berkata lagi, wa ma ilmuka, apa yang kau baca ketika di dunia? Apa yang menjadi pedoman engkau ketika di dunia? Fayaqul, maka si mayit itu menjawab, qara'tu kitab Allah ta'ala wa amantu bihi, aku membaca kitab Allah dan aku beriman dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saddaqtahu fayunadi munadi, maka engkau telah benar, maka berselurah penyeru, sadaqa abdi, telah benar hamba ini. Fa afrishu lahu firashan, maka di alam kubur ia mendapatkan firash atau kasur minal jannah, dari surga. Wa albisuhu libasan minal jannah, dan Allah memakaikan kepadanya libasan minal jannah, pakaian daripada pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan Allah membukakan baginya pintu daripada pintu surga. Ya'tihi min rihihi, maka dari pintu itu masuk ke alam kubur aromanya, wa tibuha, wangian yang begitu wangi. Wa yufsah lahu fi qabrihi madda basar, kemudian kubur itu meluas sejauh mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, dan datang kepadanya seseorang yang memiliki wajah yang tampan, tibur rih, dan memiliki wangi yang begitu wangi. Fayaqulu lahu abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, maka orang tadi memberikan gambar, memberikan khabar, gambaran bahwasanya hari ini
adalah hari yang Allah janjikan kepadamu, karena engkau sudah taat pada Allah Subhanahu wa taala tatkala hidup di dunia, melaksanakan salat, menunaikan zakat, berakhlak mulia, maka nanti di kubur akan diberikan kabar oleh seorang yang memiliki wajah yang tampan lagi indah dan memiliki bau yang begitu wangi. Siapa itu? Itu adalah amalnya sendiri. Maka kuburannya akan meluas sejauh mata memandang, atau yang disebut dalam hadis lain, kuburannya menjadi rawdatun min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi kalau yang meninggal orang mukmin yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang meninggal hamba yang banyak dosa, yang belum sempat bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun sama nanti akan ditatangi oleh malaikat. Tapi malaikat yang wajahnya hitam pekat, dan malaikat itu akan mencabut nyawanya begitu pedih. Laksana apa? Minimal kata para alim ulama, sakaratul maut itu bagi hambanya yang tidak taat itu laksana pancing yang dimasukkan ke dalam daging, kemudian ditarik gitu. Sakit enggak? Luar biasa. Atau laksana dibacok-bacok di satu tempat yang sama berulang kali, minimal 300 kali. Tapi untuk hambanya yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana digambarkan pada umumnya tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang malaikat-malaikat membawa kafan dari surga, membawa wewangian dari surga, kemudian dicabut itu nyawanya oleh malaikat Israel laksana qatrah minas siqa, sebagaimana aliran air yang mengalir. Maka sakaratul maut itu akan diperlihatkan tergantung amal perbuatan kita. Makanya ada sahabat radhiyallahu anhum yang gemar sholat jamaah di masjid, ya, kemudian diperlihatkan sakaratul mautnya, dia melihat 3 perkara. Yang pertama, ia mengatakan, kenapa enggak lebih jauh lagi? Kata Nabi, kenapa dia mengatakan itu? Karena tatkala ia sakaratul maut, ia memandang langkah kakinya yang ia ayunkan ke masjid, itu pahalanya besar sekali dan terlihat. Maka dia mengatakan, kalau lebih jauh lagi pahalanya lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, kenapa enggak ngasih yang baru saja? Tatkala dia datang ke masjid pada waktu itu musim dingin, pakai 2 baju yang luar baju lama, baju dalamnya baju baru. Ada orang kedinginan di pertengahan jalan, akhirnya dia mensodakohkan baju yang bagian luar, itu baju yang lama, dan terlihat itu pahala sodakohnya. Dan dia mengatakan, kalau saya memberi yang baru pahalanya jauh lebih besar. Orang yang beramal nggak maksimal itu masih mengatakan demikian. Apalagi kita yang amalnya bolong. Tapi insya Allah rahmat Allah jauh lebih besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala
yang memperoleh sakaratul maut, yang mana malaikat Israil mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.